kisah Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita ditambahkan rasa cinta kita kepada Nabi kita ya Allah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay. Jadi sebelum kita membaca kitab Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membaca Astaghfirullahaladzim dengan niatan kita mudahan dosa kita seberataan diampuni lawan Allah Ta'ala, dan ya dosa orang tua kita, dan ya dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan juga dosa seluruhnya muslimin wal muslimat, mudahan Allah ampuni. Yang kedua, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan dengan syahadat yang kita baca itu mudahan selamat seberataan kita, keluarga kita, orang tua kita, dan seluruh muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi mana wa syekhuna wa bisalafina salih وبه سند إليه ومشيخنا وأستاذنا ووالدينا وأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وظهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor burak. Keistimewaan burak dan juga dahulunya kendaraan Nabi Ibrahim alaihi salam. Thumma utiya bil buraqi musrajan atau masrajan maljaman wa huwa dabbatun abyadu tawilin fawqal himar wa dunal baghal yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafihi wattaribal udunayn idza ata 'ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu. Kemudian dibawakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seekor burak yang sudah disiapkan dengan pelananya dan tali kendali di kepalanya.
Burak adalah seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar daripada keledai dan kecil sedikit daripada bagal. Bagal itu yaitu binatang campuran yang perkawinan di antara kuda dan keledai. Itulah dan keledai. Ia mampu meletakkan kaki depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Senantiasa bergerak-gerak dua telinganya burak itu. Dua kaki belakangnya akan memanjang kalau ia mendaki gunung, dan dua kaki depannya pula akan memanjang apabila turun daripada gunung. Nah itulah pian. Jadi malam ini kita sedikit membahas tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikisah di sini bahwa Nabi kita sesudah Nabi kita dibasuh oleh Jibril beserta dengan perwakilannya Jibril, yaitu malaikat Mikail dan malaikat Israfil, sudah dibasuh, sudah dibersihkan hatinya Nabi. Setelah itu Nabi disediakan burak. Itu Nabi kita. Nah, burak ini kita wajib berkeyakinan bahwa kendaraan tunggangan nang paling bagus, nang paling harat, nang ada di alam semesta ini. Kenapa jadi ada? Karena Nabi hidup bisa menunggang. Nah, itu panglawian. Mudah-mudahan ya kita juga 4 menunggang lah. Mudahan kita bisa juga menunggang burak. Mudah-mudahan ya kalau insyaallah bisa kita menunggang burak tuh insyaallah kena. Jadi jadi dikisah bahwa Nabi kita tuh di waktu sidin melihat burak. Jadi bahasa dalam kitab itu Nabi itu mandam begana setumat merenung Nabi kita setumat pas melihat burak. Lalu ujar Jibril, kenapa pian mandam, kenapa pian merenung? Lalu ujar Nabi kita, wahai Jibril, aku ini nah berkendaraan burak. Kira-kira umatku kaina berkendaraan burak juga kah? Itu jalan Nabi kita. Seandainya lah aku nih berkendaraan burak, umatku kada berkendaraan burak, aku kada bakal naik ini burak di sini. Kada aku naik ini burak. Seandainya umatku kada pakai burak. Itu dah. Lalu apa ujar Jibril, dibacakan ayat yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ujar Jibril, wa nasuqul mujrimina ilar rahmani wirda. Nah, itu yang dibacakan oleh Jibril. Jadi jaka bahasa kitanya, jaka bahasa yang tersiratnya, ujarnya dalam kisah di situ bahwa seandai umat pian itu beriman, inya kuat perpegangan ilmu agama inya daripada guru-gurunya, imbah itu di kitab juga diambil, dipakai, diamalkan juga, imannya juga kuat, insyaallah itu orang kena pakai burak. Nah, dipakaikan burak mulai mana? Dimulai inya dibangkitkan sampai inya kepada mahsyar. Jadi pertunggangan burak kalau orang beriman tak kuat iman lah, muttaqin inya pakai burak insyaallah. Tapi sebaliknya kena di situ, amun seandainya tu mujrimin itu orang nang menentang, orang nang kada hakun, orang nang kada hendak dipadahi yang baik kah, itu menentang. Nah inya itu kena dirantai, di gulunya, di lehernya dirantai, tangannya dirantai, batisnya dirantai, ditarik inya itu. Seakan-akannya kena si kepalanya nang di hadapan inya, muhanya itu gugurnya ke lantai, ditarik nang malaikat tuh nang menarik sampai ke padang mahsyar. Nah itu. Jadi dua aja pilihan, boleh jadi pakai burak, boleh juga secepat kilat, boleh juga dirantai. Nah itu mudah-mudahan kita nang kada dirantai lah. Nah, mudahan. Ini dua aja bang itu. Dua aja kisah nang tuntung dibangkitakan ya Allah. Mudah-mudahan kita seberataan ini baik-baik berataan. Mudah-mudahan kita juga keluarnya kita dibangkitakannya kita mudah-mudahan rapi nih ya Allah. Rapi wajah kita sama nang kayak di sini juga rapinya ya Allah lah ya.
Masalahnya karena di padang mahsyar itu bukan jasad ini nang jadi jasad lain. Jadi di sana karena hati kita nang dijadikan jasad lawan Allah Ta'ala. Adapun jasadnya tekan dalam sudah. Jadi mun seandai hati kita selama di dunia ini kita beres, hubud dunia banyak, penyakit hati banyak, ya kalau belum lagi diobati nih penyakit hati nih masih ada, belum diobati mati itu umpama. Nah jadi hati itu buruk tuh karena amun buruk berarti jasadnya itu buruk, karena mungkin bisa pinando kawan yang dihiga ya kan kayak itu lah. Nah, jadi sebelum mati, sebelum sampai masanya perbaiki sudah dulu hati, perbaiki hati ya kalau lah baru kita perbaiki. Apa aja obat hati ada 5 perkara itulah. Apa baru lagunya? Apa kalau lagunya? Nah itu tuh di dalam kitab tuh diambil tuh penyanyi itulah diambilnya di dalam kitab apa Kifayatul Atsya kitabnya. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya ya kalau ya. Yang kedua sembahyang malam ya kalau lah. Apa lagi ya? Banyak dah itu. Jadi seandainya nang 5 tadi itu diobatinya, insya Allah hatinya bagus dan jasadnya baik di sana kena. Di sanalah di mahsyar itu kena bagus jasadnya, dipinandui orang, dipinandui orang. Nah itulah alam nang di sana. Itu pernah kita harus yakini kada boleh ada wajib berkeyakinan sebagaimana orang Islam, sebagaimana orang yang beriman. Kada boleh kada wajib kena itu bakal kayak itu. Jadi kada bapak kita biar muha kita nak kayak tapai di sini kita masalah. Muha kayak kolak cobek kada apa-apa. Ada apa-apa biasa-biasa aja, hilang lotong umpamanya kada jadi masalah. Yang penting di sana cerah berkilau ya kalau cahayanya luar biasa nurun ya kalau lah. Apa aja yauma tabyadul abyad fi wujuhihi. Di hari itu kena muha-muhanya itu bercahaya putih, bercahaya dengan cahaya yang sangat luar biasa cahayanya itu kan. Siapa itu orang ya? Orang yang beriman, orang yang percaya itu cahayanya. Nah mudah-mudahan sih kita kayak itulah. Itu cahaya banglah apa aja di dalam perkataan ulama-ulama ada yang mengatakan juga itu aja hadis marfu aja apa aja al imanu ala nurihi. Iman itu terdiri daripada cahaya. Jadi kebanyakan seandai orang tuh kuat imannya, kuat juga karena cahayanya. Tapi kalau seandai cahayanya kurang berarti imannya kurang dah, berarti kepercayaannya kurang. Nah itu panglah belajar ya kita sama-sama ya kalau kita tingkatkan keimanan ketebalan kesan kita. Mudah-mudahan cahaya di sananya tuh luar biasa. Mudah-mudahan cahayanya di sana tuh banyak juga kan ya kalau masalahnya pulang kayaknya di sana nantinya di sana kita menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu pakai iman ya jadi gua seandai iman sedikit juga cahayanya. Jadi ngalih kita meniti Shiratal Mustaqim tak punya iman sedikit, maksudnya sedikit itu kecil si iman tadi. Ada cahaya umpamanya halus sebenarnya kayak biji jarum tak. Awalnya kita menjajak jembatan Shiratal Mustaqim yang sedikit nangka kayak itu. Ada mungkin kawa sampai ujar guru was kita pun seandainya tipis iman kita. Hati-hati kita nangka itu. Tapi insyaallah mudahan gak ada apa-apa. Nya iman ini kepercayaan lah ya, kepercayaan. Nya iman tuh bahasa percaya. Nah percayanya tuh ada nang setengah, ada nang 70, ada nang 100 kan kita. Nah sebagai contoh nang kayak ini kitab yang kita baca ya kalau lah ya, kitab ini kita baca. Nah, lalu hati kita tuh menilai masing-masing enggak? Apakah hati kita tuh menilai itu setengah-setengah atau bujur kita bulatakan kan kita. Nah itu. Jadi tinggal kitanya aja lagi yang menilai. Mun seandainya nilaian kita tuh bagus atau sempurna atau sudah sebujuran bujur bulat sudah. Berarti bujur tuh iman masih bagus tuh iman tak. Nah tapi kalau seandainya bujur juga kah ya? Kayaknya koler ku gawe ini. Umpamanya nang kayak itu seandainya ada amalan dalam kitab di sini. Oh, setengah-setengah umpamanya. Anu samunnya anu bisa anu jigen kalian jigen umpamanya nang kayak itu tah atau dibanding-banding dengan dunianya bisa jadi kayak itu. Sebagaimana karena contohnya di sini macam-macam dikisah sini. Sampai dikisahkan orang yang menanayakan sembahyang karena dalam kitab sini ada
Orang nang malalayakan sembahyang dikarena apa? Dikarena gawian nang ada di dunia nang inya gawi bedahulu. Gawian dunia inya utamakan melebihi mengutamakan gawian perintah Allah Ta'ala. Nah eta. Seandainya gawian perintah Allah Ta'ala kada diutamakan berarti kurang tuh iman doleh. Namun seandainya imannya kurang, hancur kasihan. Nah itu Jepang lah. Mudahan kada kita kayak itu. Mudahan kita beratan tuh kada kayak itu. Mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan ini. Sambunglah, sambung. Sampai mana tadi ya? Ya mampu tuh kah? Yalah. Lahu janahani fi fakhudhaihi yahfazu bihima rijlaihi fastas'aba alaihi fawadda'a Jibrilu yadah ala ma'rifatihi thumma qala ala tastahyi ya Burak wallah ma rakibak khalqun akramu 'ala Allahi minhu. Itulah ya. Dan ia Burak itu mempunyai dua sayap di kedua pahanya yang di belakang telah ya, yang dapat menguatkan pergerakan kedua-dua kakinya dengan sayap tersebut. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sulit untuk mengendarai Burak yang berjalan ke sana kemari. Hadang telah ya. Tuh titik lah pastos aba tuh anak bahasa kitanya tuh keungahan aja kan nyaman gitu ya kalau maka keungahan Burak kata jelas ya. Keungahan ini bahasa kitanya apa ya? Yang kayak contohnya si Akbar ya. Terdapat Ayu Ting Ting nih. Ayu Ting Ting hendak menunggang Akbar, mah kayak beda. Kayak itu kayak bahasa kita ya. Emang keungahan. Kayak itu tuh jaka bahasa kitanya kayak itu. Nyaman lah bar ditunggang Ayu Ting Ting bar. Ayu Ting Ting ini sudah hendak menunggang udah kalau si Akbar nek. Ya itu si Akbar ini juga cinta mana lawan Ayu Ting Ting nah kayak itu tuh. Maka cintanya mendalam cintanya si Akbar. Cocok aja pang wajar aja lah orang keungahan le wajar pastos abad tuh keungahan lah ya. Keungahan kisahnya kayak itu. Pas Nabi menunggang nang si Burak tadi keungahan ninya artinya kayak poyok gembira campur ungah nah itu adalah ungah ini bahasa Banjar lah bahasa kitanya apa mian apa ya bahasa kitanya nih apa ya bahasa kitanya tuh namun kekijilan lain juga ya kalau lah kecicilan ya. Nah itu jadi sulit Nabi kita untuk mengendarai Burak. Artinya duduk tuh sulit. Yang berjalan ke sana kemari menunjukkan kebolehan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril menapak kepala Burak dengan bahasa tubuhnya, dengan bahasa nurnya Jibril dan berkata Jibril, ya Burak, wahai Burak. Kadakah supan ikam? Jaka bahasa kitanya kayak itu lah. Kadakah ikam tu supan? Ya Jibril. Melihatkan keungahan ikam ngene. Tahukah ikam wahai Burak? Demi Allah ya Jibril. Ini Jibril nih lah pian gurunya Rasulullah nih. Demi Allah tidak ada seorang makhluk pun yang menunggangmu lebih hebat dari yang lebih mulia di sisi Allah daripadanya. Bahwa jaka bahasa kitanya tuh nih ikam nih ditunggangi orang yang paling mulia. Jadi beradab-adab pun nih jaka bahasa kitanya nggak itu ikam nih nah dipilih Allah Ta'ala, ditakdirkan lawan Allah Ta'ala bisa ditunggang orang yang paling mulia. Dan otomatis ikam tuh kena bakal mulia dikarenakan ditunggang orang yang mulia. Nah sekarang ikam jangan memberi sopan jaka bahasa kitanya kayak itu. Nah itu telah ya. Bagusnya lah kan
Pelajaran kesan kita juga di situ di bahwasanya kita ya kalau apabila seandai kita diganang oleh orang yang dimuliakan Tuhan atau kita diganang-ganang oleh orang soleh itu syukur alhamdulillah. Berarti sama tuh Tuhan masih mengganang lawan kita pun juga. Sampai-sampai ujar guru, seandai kita didoakan lawan orang soleh, orang baik mendoakan kita. Rasulullah tuh juga sama selalu mendoakan kita juga. Kayak itu syukurnya. Jadi bagi kitanya apa ya, banyak-banyak bakawan lawan orang yang soleh aja. Orang nang bujur-bujur aja banyak bakawan nih ya. Nah itu insyaallah orang nang soleh-soleh ini membawa kebaikannya. Berkah dapat yang kalah apa aja, al barakatu min asaril mu'min. Berkah itu daripada bekas-bekasnya orang yang beriman. Nah itu insyaallah ubahan ini soleh-soleh beratan nih. Insyaallah. Itulah ya. Fastahya hatta irfadda araqan wa qarra hatta raqibaha. Wa kanatil anbiya tarkabuha qablahu. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyab wa ghairuhu wa hiya dabbah Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Maka sopanlah si burak. Nah itulah cara bahasa kitanya gitu. Maka sopan burak sampai mengalir paluh di badannya karena merasa sopan dengan sikap yang tadi. Nah itu jaga bahasa kitanya lah. Sopan juga lah burak le. Itu bang burak ini putih jak kisah tadi lah pian berwarna putih banget jaka bahasa kita tuh abyadut tawil tuh putih banar. Nah itu jaka bahasa kita tuh burak tuh putih sampai di kisah yang lain diriwayatakan ujaran Nabi kita bahwa jasidin pipinya burak itu seperti pipinya manusia. Ada lagi yang mengesahkan di dalam kaul ulama jasidin apa burak itu model bungas nang kaya manusia kan? Jadi hati-hatilah pian lo kopina masuk surga lo ketakawin di burak aja bang. Iya kalau itu dulu lah patah pian mbah. Tetunggangi burak lain gesah kita le. Tapi kada bang, insyaallah paham aja ya kalau pian mana burak mana bidadari le. Nah itulah surga pianan luar biasa. Binatang aja bungas apalagi orang bibiniannya ya kalahan. Itu surga luar biasa surga. Diciptakan Allah Taala untuk orang beriman lah pian surga itu. Abajar walad darul akhiratu lil ladzina yattaqun. Dan sungguh negeri akhirat itu khairun lebih baik lilladzin bagi orang yattaqun orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tuh mesti harapan tuh akhirat yang diharapkan itu orang yang beriman yang dinanti itu akhirat. Jadi kada ada yang lain itu cirinya orang beriman kuat. Tapi kalau ciri orang yang kada tapi beriman ini kan tapi ingat lawan akhirat tak lah. Jaka gawiannya, jaka ilmunya, jaka berkawalannya, itu jaka bergaulnya ya itu. Ya, jadi tinggal kitanya aja lagi lah, ya. Tinggal kitanya aja lagi. Apakah hati kita ini isinya akhirat atau lain akhirat kan gitu. Mun seandainya banyak akhirat yang diisi di hati kita, insyaallah Tuhan menyatakan yattaqun insyaallah. Tuhan dinyatakan oleh Allah Taala. Oh ikam tu yattaqun ya Allah Taala. Betapa aja sambungan ayat afala ta'qilun. Apakah engkau ada bakal pun ya bahasa kitanya kayak itu. Jelas saja leh ya. Sejak bahasa kitanya itu apa ya? Jaka bahasa kita itu kebanyakan kalau di dalam tafsir itu apa ya? Apalah tatakun tuh banyak orang kada paham. Jaka bahasa kitanya kayak itu. Kebanyakan orang kada paham. Nah itu jutulah biarlah. Ya, mudah-mudahan kita paham dan kita selalu paham mudah-mudahan
belakangnya kah? Setelah burak tenang, maka dapatlah dengan mudah, dengan nyaman Nabi kita menaiki burak itu. Dan burak ini juga menjadi kendaraan, menjadi tunggangannya para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu anhu dan yang lain-lainnya dengan berkatanya, burak itu adalah kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang baginda juga sama mengendarai ketika berangkat dari Palestina menuju Baitullahil Haram, menuju Mekah al-Mukarramah. Jadi di waktu itu apa aja Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail lah itu kan. Jadi kendaraan sidin burak juga sama. Tapi lain buraknya lah ya. Nabi Ibrahim juga buraknya, Nabi kita juga buraknya tuh kan kita. Masing-masing burak lah. Setiap kali berkunjung melihat istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, fantalaqa bihi Jibrilu wa huwa an yamini wa Mikailu an yasari wa inda ibn Sa'ad wa kana al-akhiru birikabihi Jibril wa zimamil buraki Mikail. Itulah dia. Maka berangkatlah malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan burak itu. Nah berjalan terus sudah biarlah. Jibril berada di sebelah kanannya Nabi dan Mikail berada di sebelah kirinya Nabi. Dan saat menyebutkan sahabat Nabi inilah ya, yang dikisahkan juga oleh Nabi bahwa yang menguasai bagian tempat pijak kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat Jibril. Itulah ya. Jaka bahasa kitanya tuh umpama ni burak lah ya. Nabi bertunggang di sini umpamanya nah. Jibril itu di belakang sedikit. Nah, adapun Mikail itu di muka sedikit. Nah, kayak itulah ya. Jaka bahasa kitanya tuh kayak itu. Jadi, nang si Jibril model sejajar dengan pijakan batis Nabi nang di pelananya si burak itu lah ya. Nah, itu. Nah, adapun Mikail tadi mengikuti nang jaka kita tuh apa ngarannya nih ya? Apa ya? Apa? Inggih nang kesan nang mengendari itu nah. Jaka kuda tuh apa ngarannya lah? Pelana lah. Pelana gitu. Pelana tuh berataan bang. Pelana ini ya jual lah. Nang wadah duduk tuh ya pelana jual lah. Tali kendali, nah itu juga lah tali kendalinya. Tali kendalinya si Mikail nang itu. Nah itu. Habis persinggahan nang pertama. Fazaru hatta balagu ardan datan nakhlin wa qala lahu Jibrilu anzil fasallaha huna fafa'ala thumma rakiba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita faqala la qala sallaita bi Taibah wa ilaihil muhajarah. Persinggahan Nabi yang pertama, maka mereka pun berangkat menuju tempat-tempat yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk membawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan ke tempat yang belum pernah Nabi kita itu pergi. Sehinggalah mereka sampai di satu tanah yang banyak ditanam pohon kurma. Lalu Jibril memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun dengan berkata, turunlah engkau dan sembahyanglah engkau di sini. Nabi kita langsung mengerjakan apa yang diperintah kepadanya. Kemudian naik Nabi kita semula ke burak. Lalu Jibril pun bertanya kepada Nabi kita atau mengesahi kepada Nabi kita, tahukah engkau di mana tadi engkau sembahyang? Lalu ujar Nabi kita, la, kada tahu ujar Nabi kita.
Lalu Jibril itu mengesah pulang, menjawab akan nang jua si Jibril jua nang betakun juaan. Ya kalau lah. Nah, itu dijawab akan si Din apa ujar Jibril? Kamu telah sembahyang. Tadinya toh kamu sembahyang itu di kota Thayyibah, di kota Madinah. Di sana nanti akan menjadi tempat hijrah bagimu dan tanah pekuburanmu. Kan sudah dikabarkan, sudah dikisahkan bahwa akan itu karena kota Madinah itu jadi wadah hijrahnya Nabi dan wadah pekuburannya Nabi di situ. Nah di sini ada pelajarannya ya kalau bagi kita seberadaan di bawahnya dikarenanya bahwa apabila toh guru kita menyuruh kita asih kita ombati, jangan pada takun lagi ya kalau sebagaimana contohnya di sini nang sebagai contohnya Jibril memerankan sebagai guru. Nah adapun Nabi kita memerankan sebagai murid. Alhamdulillah hasilnya luar biasa Nabi kita ya kalau lah kita. Nah, apa aja? Anzil fasalliha huna ya Jibril. Turun ya Jibril. Sembayang ya Jibril. Apa aja Nabi kita langsung turun. Ada takon-takon lagi. Nah, itu Bang luar biasa. Sampai-sampai ujar guru Bahari, ciri kesuksesan murid itu orang yang selalu mentaati, orang yang mendengari dan menggawi apa yang disuruh. Kadang nang menggawi nang kada disuruh. Ya dikit tadi kadang terbalik lah. Ujarnya guru nih ambilkan kayu, ambil tokol ya kalau nah itulah kita. Tapi kada tepang insyaallah kalau buhan kan insyaallah kayu diambil, kayu jual. Kayu jual insyaallah Mbah. Itulah. Ini Jibril lawan Nabi kita. Mana aja yang lebih mulia Nabi kita? Kenapa aja Jibril itu dianggap sebagai guru? Karena kita nang dijadikan i'tibar. Kita nang menjadikan i'tibar. Artinya pelajaran ini bukan untuk Nabi, kada untuk kita. Dikarenakan ini ada kita kau mencontohkan ya kalau pian. Nah itu. Kalau seandainya jaka bahasa mulia Nabi kita, cuma Nabi kita di sini memeranakan sebagai murid kan gitu. Itu contohnya tuh. Tetap mulia Nabi kita, nah cuman si Nabi kita memeranakan sebagai murid. Itu Jepang lah biar. Ya kadang ajar guru ada kalanya kita jadi murid, karena ada kalanya kita bisa malah jadi orang yaitu jadi guru juga sama. Tapi karena ada kalanya pun kena pulang jadi murid pulang. Kayaknya ngaran dunia ini silih berganti ya lah biar. Jadi kada itu Bang bagusnya seandainya kita tahu sudah di situ insyaallah kita kada mungkin sombong lagi. Insyaallah kada mungkin sombong. Yang kita paham sudah. Artinya kita ini berkedudukan kada berkekalan Kita ini ngaran muhaddas Bang. Kita ini ngaran benda baharu Bang. Terserah orang nang kau kalai ya kala. Terserah orang nang bakwai menuju orang nang bakwai kamu turun. Ya kalau lah ya. Umpamanya nih, jauh orang nang bakwa miskin nih Gam. Miskin kita nih. Bakwa itu siapa? Allah. Kan kayak itu. Terserah Allah Ta'ala anak di mana kita diperanakan di mana terserah Allah Ta'ala. Kita terima terima. Mau tuha kah, mau mau bejanggut kah, habis gigi sama amun ja Allah Ta'ala jadi murid kah. Mun seandainya Allah jadi guru. Nah itu kalau lah. Kayak itu pemeranannya. Nah kayak itu sebagai kitanya juga. Kita harus menerima. Kada boleh. Amun seandainya kada boleh berarti kita beriman kita. Lawan mana? Lawan nang rukun iman nang keberapa tuh? Ke-6 kalau tuh lah. Nah itu di situ. Mudah-mudahan tapi insyaallah wuhan gani imannya luar biasa insyaallah ya Allah. Apa aja wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Itu ya kalau kada bakal kami turunkan musibah nang ada di bumi ini atau ke diri nyawa ya Allah Ta'ala kecuali sudah tertentu, sudah kami tentukan, sudah kami takdirkan di dalam ini kitab di sini. Hati musibah itu mungkin boleh jadi kita diaturkan takdir berataan ini ya kalau kayak contoh kita berisi bini, kita berisi anak, berisi harta, berisi rezeki berataan sudah ditentukan Allah Ta'ala, sudah habis. Kalau kada habis sudah ketentuan sudah selesai sudah berataan enggak. Rezekinya kita ini sudah selesai simpun sudah. Jadi yang kita nang sekarang ini Bang, ini tinggal menjalankan nang kisah nang bahari catatan nang bahari itu. Dan jadi guru kita ini bersyariat, kita berikhtiar tanda kita seorang hamba.
Seandainya kita juga alim tauhid, lalu kita kada hendak berikhtiar, mungul aja sih dia, kada pintar atau yang kalah. Berarti kenapa? Berarti kita kadang merasa hamba. Makanya kita disuruh bersyariat, kita disuruh bersyariat. Nah, kayak contoh umpamanya dahulu sudah ditentukan, sudah takdir. Kita ini jadi orang yang beriman umpamanya ya. Kalau sembahyang kita, sembahyang itu dengan syariat tuh, dengan gerakan tuh, dengan bodoh tuh, dengan gawian ya kalau lah. Nah itu jadi digawi, jangan kada digawi. Tandanya kita seorang hamba tuh digawi. Insyaallah buan ini pahaman dalam ilmu tauhid insyaallah. Insyaallah ya Allah, insyaallah kodrat iradat tuh paham luar biasa. Sudah selesai lah, sudah tutup buku masalah itu sudah. Jadi sekarang yang kita gawe ini apa ya? Kita bersyariat saja. Masalah ketentuan tuh ada di dalam takdirnya Allah Ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Jelas sajalah biar kita hendak tahu silahkan hanya kun Allah Ta'ala yang ada. Mun enggak ada kun jangan silahkan aja. Mudah-mudahan lah biar mudah-mudahan kita tuh banyak-banyak marifat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Ya itu habis sampai situ jikin adalah biar. Dan mudah-mudahan dengan sedikit yang dibaca tentang Isra wal Mi'raj, mudahan kita berata mendapatkan keberkahan, mendapatkan juga kemuliaan dengan mengesahkan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita. Dan insyaallah wajar kebanyakan ulama orang yang mengesahkan atau orang yang hadir di dalam majelisnya yang mengesahkan Isra wal Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang kena kada dimatikan oleh Allah Taala kecuali cinta dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Insyaallah keberkahannya di situ. Walau kada paham, walau pengantukan kada apa, yang penting hadir dulu ya kalau lihat. Ini Isra Mi'raj. Kalau yang kita tahu sudah, yang kita paham juga sudah. Sebelumnya kita nang membuka kitab ini tuh sebelumnya orang mun sudah sampai bulan Rajab dibaca kitab ini atau dirayakan ini ya, kalau dirayakan dikisahkan ini di surau, di masjid, di majelis beratan dikarenakan hendak mengambil keberkahan. Dengan kisah Isra wal Mi'raj ini. Insyaallah banyak keberkahannya. Cuman karena kita ini mungkin kurang, ya bisa jadi kita nih kurang terpercaya atau kurang kuat dengan keberkahan itu, jadi kita koler. Nah itu aja, tapi mudah-mudahan gak ada koler. Insyaallah orang yang iman dikuatakan, insyaallah tambah lagi dikuatakan lawan Allah dan kada dikolerakan insyaallah. Tanda cintanya Allah, tanda cintanya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.